hormat kepada Pak Nuryanto dan juga Bu Elisa, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pidato kami yang berjudul Membangun Self-Compassion Mahasiswa Penyintas Sexual Harassment. Pada kesempatan kali ini bertujuan untuk tugas UTS yang diberikan dan akan saya perkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, saya sendiri adalah Fareliuni Yulia Rasken dengan NRP 13022001. Lalu dilanjutkan dengan saya dengan nama Priska Joshua dengan NRP 13022046. Selanjutnya saya Stefani Aurelia Laksono dengan NRP 1302200055. Selanjutnya saya Wira Regita dengan NRP 1302200186. Terakhir saya sendiri yaitu Stefani Abel Santoso dengan NRP 1302203112. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan bertatap muka secara online di acara webinar pada hari ini dengan judul Membangun Self-Compassion Mahasiswa Penyintas Sexual Harassment. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian pasti tidak asing dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non-fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik. Bisa kita lihat maraknya kasus pelecehan seksual yang menggenang dan bertebaran di seluruh Indonesia. Hingga kini menurut riset yang dilakukan secara nasional oleh L'Oréal Paris melalui Ipsos Indonesia bahwa sekitar 82% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Bahkan persentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata 8 negara lainnya. Pada nyatanya, seksual harassment adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan sangat merugikan orang lain, sehingga harus ada hukum yang jelas dan tegas untuk pemberian hukuman kepada pelaku agar mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Adapun hukum yang mengatur yaitu pada KUHP pasal 289 sampai 296 akan adanya penjara selama 7 tahun atau lebih tergantung pada tingkat pelecehan yang dilakukan pelaku. Sudah seharusnya kepolisian pun harus tanggap dan peka dengan peristiwa ini, sehingga tidak akan memakan korban yang semakin banyak. Pada status quo sekarang, pelecehan seksual dibagi menjadi beberapa tingkatan dan jenis. Yang pertama, pelecehan yang termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu, biasanya terjadi seperti di sekolah, di tempat kerja, dan lain-lain. Yang kedua, pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh, atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar bernada seksual, yang dimana ini bisa saja menyinggung perasaan korban dan membuat korban merasa tidak berharga, insecure, dan tidak menjadi percaya diri lagi. Yang ketiga, pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir. Yang keempat, pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver, atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik lainnya. Dan pelecehan yang terakhir dan sekarang pun marak terjadi adalah pelecehan psikologis atau emosional, terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Contoh kasus pelecehan jenis yang kelima di atas, banyak sekali kasus pelecehan seksual secara non-fisik yang biasa dikenal dengan nama grooming. Ini adalah kasus terbaru kejahatan seksual pada anak di sosial media yang diungkapkan oleh Barreskrim Polri. Grooming adalah di mana pelaku berupaya untuk mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkannya seperti melepas baju dan lain-lain. Bahkan terbukti ada 1.300 foto anak tanpa busana yang ditemukan oleh Barreskrim Polri. Hal ini terjadi dengan pelaku membuat akun palsu di media sosial, yaitu seorang guru perempuan
yang menggunakan Instagram dan juga melakukan profiling, dan modusnya adalah akun anak-anak yang di-follow, lalu melakukan kontak satu persatu pada anak tersebut. Bahkan pelaku membangun hubungan untuk mendapatkan kepercayaan, meyakinkan, dan adanya hubungan emosional terhadap anak, dan akhirnya bertujuan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan dengan menjadi teman sebaya, memberi hadiah, memberi perhatian, dan lain-lain. Bahkan munculnya ancaman jika tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Sehingga ini akan sangat merugikan bagi generasi-generasi muda kita yang masih labil tetapi gampang dipengaruhi dan jatuh ke dalam lubang gelap tersebut. Pada akhirnya bisa kita lihat banyak sekali anak-anak generasi muda kita yang mengalami dampak buruknya seperti menjadi anak yang tertutup karena kejadian tersebut, lalu tidak mau bersosialisasi dengan banyak orang, mental terganggu, gangguan stres pasca trauma, anxiety atau kecemasan, serta depresi berkepanjangan. Maka pada akhirnya semua dampak buruk ini akan sedikit demi sedikit mengikis mental generasi bangsa kita dan menjadikan negara kita akan semakin berkurangnya SDM yang kompeten, berkredibilitas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang terhormat, pentingnya kesadaran yang lebih besar akan pelecehan seksual ini untuk memprotek para generasi muda kita. Ada beberapa kesadaran yang harus kita tingkatkan, dan itu diawali dari diri sendiri. Seperti, yang pertama, adanya body awareness. Dengan menyadari sepenuhnya apa yang dirasakan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita dapat menghindari adanya sexual harassment dan kejahatan lainnya di sosial media, seperti penipuan dan lain sebagainya. Dengan adanya body awareness ini, kita bisa menyadari ruang personal kita dengan orang lain maupun hal yang akan kita lakukan. Cara kedua, peran kuat orang tua untuk memonitoring anaknya dengan penggunaan sosial media dan memberikan bimbingan serta penjelasan tentang sex education pada anaknya sehingga mereka punya pengetahuan yang luas dan tidak dimanfaatkan oleh para oknum-oknum ini bagi seperti videonya dan lain sebagainya, supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini tidak menggunakan video maupun foto-foto anak-anak tersebut untuk hal-hal yang mereka perlukan. Ketiga, harus berani untuk melapor jika sudah adanya tanda-tanda sexual harassment ini. Sebagai remaja maupun anak, berani untuk melaporkan pada orang tua maupun lembaga berwajib. Jangan pernah takut untuk speak up dan jangan malu untuk menceritakan kepada orang tua ataupun keluarga terdekat. Karena pada dasarnya kita membela kebenaran, sehingga dengan ini kita dapat meminimalisir korban yang akan berjatuhan di kemudian hari. 4. Dan selalu perhatikan tingkah laku, cara berpakaian, dan perilaku di kita sehari-hari. Jangan sampai hal-hal tersebut dan itu membuat perhatian bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk memanfaatkan dan menggunakan ketidaksengajaanmu dalam berpakaian ataupun berperilaku sebagai hal yang bisa dipertontonkan, dimanfaatkan, dan juga di-share. Oleh karena itu, mari mahasiswa sekalian selalu tingkatkan kesadaran diri kalian terhadap pelecehan seksual dengan tips and tricks yang sudah saya berikan di atas agar kita bisa menjadi generasi emas bangsa yang dapat memajukan bangsa kita dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas. Akhir kata dari saya, makan ikan di tunggang jati lebih baik makan di bahari. Kalau teman hendak perbaiki diri, jangan lupa tingkatkan kesadaran diri. Sekian dari saya, terima kasih.